Selamat malam Sobat Ilmiah. Pada malam hari ini kita akan belajar analisis regresi data panel dengan menggunakan SPSS. Analisis regresi data panel, jadi dalam analisis statistik data dapat dikumpulkan dari waktu ke waktu pada satu subjek penelitian yang disebut dengan data runtut waktu atau data time series. Tetapi data juga dapat dikumpulkan dari beberapa subjek dengan satu waktu yang disebut dengan data silang waktu atau data cross section. Jika data time series dan data cross section kita gabungkan, maka disebut dengan data panel. Sehingga data panel adalah data yang merupakan gabungan dari data time series dan data cross section. Ada beberapa kelebihan data panel. Yang pertama adalah data panel memiliki tingkat heterogenitas yang lebih tinggi. Hal ini karena data tersebut melibatkan beberapa individu dalam beberapa waktu sekaligus. Kemudian kelebihan yang kedua, data panel mampu memberikan data yang lebih informatif, lebih bervariasi, serta memiliki tingkat kolinialitas yang rendah. Hal ini karena menggabungkan data time series dan data cross section. Yang ketiga, data panel cocok untuk studi perubahan dinamis, karena data panel pada dasarnya adalah data cross section yang diulang-ulang atau series. Kemudian kelebihan yang keempat, data panel mampu mendeteksi dan mengukur pengaruh yang tidak dapat diobservasi dengan data time series murni atau data cross section murni. Kemudian yang kelima, kelebihan yang kelima adalah data panel mampu mempelajari model perilaku yang lebih kompleks. Misalnya fenomena perubahan teknologi. Lebih baik diobservasi dengan data panel daripada data cross section atau sekedar data time series saja. Jenis analisis data panel dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu data panel seimbang atau yang disebut dengan balanced panel. Data panel seimbang jika setiap unit cross sectionnya memiliki jumlah observasi time series yang sama. Misalnya setiap objek memiliki series 10 tahun, semuanya 10 tahun sama. Tetapi data panel juga bisa data panel tidak seimbang, unbalanced panel. Data panel yang seimbang jika data unit cross sectionnya tidak memiliki jumlah observasi time series yang sama. Maaf, ini data panel yang tidak seimbang. Contoh analisis data panel, ini cara menganalisis model regresi untuk analisis data panel tergantung pada asumsi yang dibuat terhadap intercept, coefficient slope, dan errornya. Nah, ini adalah contoh kasus. Seorang manajer pemasaran menganalisis pengaruh biaya iklan X1 dan promosi penjualan X2 terhadap penjualan Y. Data dikumpulkan dari 3 perusahaan, yaitu perusahaan CRM, kemudian PTL, kemudian SKN. Dengan pengamatan masing-masing 10 tahun, yaitu dari tahun 1991 sampai dengan tahun 2000. Ini karena jumlah seriesnya sama, maka disebut dengan data panel yang seimbang, balanced panel. Berdasarkan data tersebut, dilakukan analisis dengan regresi data panel. Ada beberapa asumsi yang bisa digunakan, beberapa cara analisis regresi data panel yang dapat digunakan. Yang pertama adalah diasumsikan intercept dan coefficient slope konstan sepanjang waktu. Ini diasumsikan yang pertama semacam itu. Kemudian yang kedua, bisa diasumsikan slope-nya konstan, tetapi intercept bervariasi untuk setiap individu. Sehingga yang bervariasi adalah individunya. Slope-nya konstan. Kemudian yang ketiga, diasumsikan slope konstan, tetapi intercept bervariasi untuk setiap waktu. Jadi yang bervariasi adalah waktunya. Kemudian yang keempat, diasumsikan slope konstan, tetapi intercept bervariasi untuk setiap individu dan waktu atau time. Kemudian yang kelima, ini cara yang kelima adalah diasumsikan semua koefisien baik intercept maupun koefisien slope bervariasi untuk setiap individu dan waktu. Itu persamaannya ada di bawah. Nah, ini kita akan mencoba melakukan analisis data panel
dengan menggunakan SPSS, datanya adalah semacam ini. Nah, ini datanya X1, X2, kemudian Y, ini adalah variabel tergantungnya. Jadi perusahaannya itu ada 3, JRM, PTL, sama SKN. Kemudian seriesnya masing-masing ada 10 dari tahun 91 sampai dengan tahun 2000. Nah, sekarang kita akan menganalisis dengan menggunakan asumsi yang pertama. Diasumsikan intercept dan coefficient slope itu konstan. Konstan sepanjang waktu. Jadi asumsi yang pertama adalah semacam ini. Kita akan mengasumsikan intercept dan coefficient slope konstan sepanjang waktu. Menggunakan persamaan semacam ini. Kita tinggal regresikan semua data X1 dan X2 terhadap Y dengan menggunakan pool data. Nah, ini kita akan regresikan saja dengan asumsi yang pertama, analyze, kemudian regression, kemudian linear. Y kita masukkan ke dependent, X1 dan X2 kita masukkan ke independent, kemudian pada statistik Darwin-Watsonnya kita contreng, continue, oke. Nah, ini adalah hasilnya. Kita perhatikan nilai C-square-nya adalah, nilai R-square-nya adalah 0,775. Kemudian F hitungnya 46,377, model dinyatakan fit. Kemudian Darwin-Watsonnya 0,919. Darwin-Watsonnya kecil, X1 dan X2 signifikan karena nilai signya lebih kecil daripada 0,05. Ini adalah asumsi yang pertama. Nah, apakah asumsi ini merupakan asumsi yang terbaik? Kita coba dengan asumsi yang kedua. Asumsi yang kedua adalah asumsi yang kedua, kita akan coba asumsi yang kedua. Asumsi yang kedua diasumsikan slope konstan tetapi intercept bervariasi untuk setiap individu. Dengan melihat persamaannya semacam ini, maka ini intercept bervariasi untuk setiap individu. Berarti individunya kita damikan. Kita buat dummy. Nah, sehingga kita akan membuat dummy. Variabel yang pertama ini kita kasih nama dam. Dummy maksudnya dam PTL. Kemudian yang berikutnya adalah dam SKN. Artinya adalah dummy betul dan dummy sukun SKN. Misalnya kayak gitu. Nah, ini dummy betul berarti kalau yang perusahaannya BTL, ya BTL ini nilainya 1. Nilainya 1. Nah, kita yang PTL ini nilainya 1 semua karena ini adalah dummy PTL. Yang lainnya 0. Yang lainnya 0. Nah, ini lainnya 0. Nah, ini. Dengan demikian yang SKN 0. Jadi yang 1 adalah PTL-nya saja karena ini adalah dummy PTL. Kemudian yang berikutnya dam SKN. Berarti yang nilainya 1 adalah yang SKN. Lainnya 0. Nah, ini berarti 1 semua nih. Nah, ini 1 semua, kemudian yang lainnya 0. Nah, ini 0, JRM 0, kemudian PTL juga 0. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah kenapa JRM-nya itu tidak dibuat dummy? Hal ini karena perusahaan JRM itu berfungsi sebagai intercept. Nah, yang dipilih sebagai intercept itu yang bagaimana? Yang dianggap konstan, yaitu dengan melihat nilai standar deviasi yang terkecil. Nah, ini adalah asumsi yang kedua. Kita akan regresikan. Caranya adalah analyze, regression, linear. Saya riset nih. Y dimasukkan ke dependent, kemudian dummy PTL
Dami SKN kita masukkan independen dan nilai X1, X2-nya. Jangan lupa pada bagian statistik Darwin-Watsonnya kita contreng, continue, oke. Nah, kita lihat R square-nya mengalami peningkatan. Kalau tadi 0,775, sekarang 0,796, lebih tinggi dari asumsi yang pertama. Meskipun F hitungnya turun, tetapi masih signifikan. Kemudian Darwin-Watsonnya itu meningkat, menjadi lebih baik. Ingat bahwa Darwin-Watson yang baik adalah yang mendekati angka 0. Jadi 0,978 ini 0,9 itu lebih baik dari asumsi yang pertama yang hanya 0,191, sehingga ini adalah asumsi yang kedua lebih baik dibanding asumsi yang pertama. Namun demikian kita harus coba asumsi berikutnya. Asumsi yang ketiga. Asumsi yang ketiga bagaimana? Nah, asumsi yang ketiga diasumsikan slope-nya konstan, tetapi intercept-nya bervariasi untuk setiap waktu. Jadi yang didami adalah waktunya nih. Dami 91, 92 sampai dengan 99. Nah, sekarang yang didami adalah waktunya. Kita membuat daminya, dami waktu. Nah, ini adalah saya kasih nama ya. Ini dam 91, dam 91, kemudian dam 92, dam 93, dam 94, kemudian dam 95, dam 96, dam 97, kemudian dam 98, kemudian dam 99. Nah, kenapa yang 2000 itu tidak dijadikan dami, sama seperti kasus yang tadi, itu digunakan dianggap sebagai intercept. Yang dipilih adalah yang nilai standar deviasinya terkecil. Nah, ini dam 91, dami 91 artinya kalau tahunnya 91, maka nilainya 1, lainnya 0. Lainnya 0. Nah, ini 0 semua. 0. Nah, ini 91 lagi. Nah, ini 91 lagi. Kalau 91 berarti nilainya 1. Nah, ini saya buat daminya. Ini kalau 91 nilainya 1, yang lainnya 0. Nah, itu dami 91. Nah, kalau dami 92 ya sama. Yang tahun 92 nilainya 1, lainnya 0. Nah, ini saya buat dami 92. Kalau dami 93, berarti tahun 93 nilainya 1, lainnya 0. Kemudian kalau dami 94, ini dami 94, berarti tahun 94 nilainya 1, lainnya 0. Nah, ini tahun 94 nilainya 1, lainnya 0. Dami 95, berarti tahun 95 nilainya 1, lainnya 0. Kita kopikan saja. Jadi ini lagi membuat dami waktu. Kemudian dami 96 artinya adalah kalau tahun 96 nilainya 1, lainnya 0. Ya, kopikan saja. Kemudian kalau dami 97 artinya adalah kalau tahun 97 nilainya 1, lainnya 0. Nah, ini saya kopikan saja. Kemudian dami 98 artinya adalah kalau tahunnya 98 nilainya 1, lainnya 0.
ini 98. Nah, tinggal satu. Dami 99. Dami 99 itu nilainya 1. Lainnya 0. Nah, ini sudah selesai dami waktunya. Kita analisis dengan menggunakan asumsi yang ketiga. Diasumsikan slope konstan, tetapi intercept bervariasi untuk setiap waktu. Yang tahun 2000 tidak dibuatkan dami. Kemudian kita analisis, sama kayak tadi, analyze, regression, linear. Ya, saya riset. Nah, kemudian dami waktunya saya masukkan ke independen, kemudian X1 dan X2 juga kita masukkan. Kemudian Y-nya ke dependen, jangan lupa pada bagian statistik kita lihat Darwin-Watsonnya continue oke. Nah, ini adalah asumsi yang ketiga. Asumsi yang ketiga, R kuadratnya itu lebih baik dari asumsi yang kedua, 0,810, sementara yang kedua 0,796. Kemudian F hitungnya turun, tetapi masih signifikan, model masih fit, 0,00 signifikansinya. Kemudian Darwin-Watsonnya kita perhatikan 0,988. Itu lebih tinggi dari yang tadi, lebih mendekati angka 2, sehingga asumsi yang kedua, yang ketiga itu lebih baik daripada asumsi yang kedua. Meskipun untuk tingkat signifikansinya untuk T1 itu signifikan 0,02, tetapi untuk T2-nya tidak signifikan. Yang kita perhatikan adalah Darwin-Watson sama R kuadratnya. R kuadratnya meningkat, berarti lebih baik. Kemudian Darwin-Watsonnya semakin mendekati angka 2, sehingga menjadi lebih baik. Nah, itu kesimpulannya adalah asumsi ketiga lebih baik daripada asumsi yang kedua. Tetapi kita harus coba asumsi yang keempat. Asumsi yang keempat bagaimana? Asumsi yang keempat tadi adalah ini, diasumsikan slope konstan, tetapi intercept bervariasi untuk setiap individu dan waktu. Sehingga ini baik dami waktu maupun dami individunya kita masukkan ke dalam persamaan. Caranya adalah kita kembali ke sini. Nah, ini kata asumsi yang keempat, diasumsikan slope konstan tetapi intercept bervariasi untuk setiap individu dan waktu. Caranya adalah sama kayak tadi, analyze, regression, linear. Saya riset ya, biar bersih. Kemudian Y dimasukkan ke dependen. Kemudian dami perusahaannya kita masukkan, dan dami waktunya sekaligus kita masukkan sini. Nah, ini kelewat tadi. Nah, ini kita masukkan. Ya. Dami individu maupun dami waktunya kita masukkan independen, dan variabel bebasnya kita masukkan ke independen. Kemudian jangan lupa statistik, Darwin-Watson kita contreng, continue, oke. Nah, kita lihat hasilnya untuk asumsi yang keempat. Asumsi yang keempat, R kuadratnya 0,825, lebih tinggi daripada asumsi yang ketiga, yaitu yang hanya 0,810. Kemudian F hitungnya menurun 5,78, tetapi masih signifikan karena dengan semakin banyaknya variabel, maka variabel bebas, maka F-nya akan semakin turun. Tapi masih signifikan sama 0,00. Kemudian Darwin-Watsonnya ini lebih tinggi daripada yang tadi, daripada asumsi yang ketiga. Ini asumsi yang keempat, 0,997. Semakin mendekati angka 2. Sementara yang tadi adalah 0,988, asumsi yang
ketiga. Kemudian variabel bebasnya X1 signifikan, X2-nya tidak signifikan. Apabila kita bandingkan nilai R kuadrat dan Darwin-Watson-nya, maka asumsi yang keempat lebih baik dibanding dengan asumsi yang ketiga. Namun demikian, kita masih mencoba asumsi yang berikutnya, yaitu asumsi yang kelima. Asumsi yang kelima bagaimana? Asumsi yang kelima diasumsikan semua koefisien, jadi asumsi yang kelima diasumsikan semua koefisien baik intercept maupun koefisien slope bervariasi untuk setiap individu dan waktu, sehingga variabel bebasnya dikalikan dengan individu. Nah, kita akan coba ini ya. Kita akan coba untuk asumsi yang kelima. Nah, asumsi yang kelima itu ada interaksi antara individu dengan variabel bebasnya, sehingga kita buat bagaimana cara menginteraksikan dikalikan. Cara mengalikannya adalah transform compute. Ini saya riset ya. Ini yang dummy PTL. Ini nama variabelnya dam PTL X1 gitulah ya, dam PTL X1. Nah, ini berarti adalah dummy PTL nih dikalikan dengan X1. Oke. Kemudian yang berikutnya kita buat lagi interaksinya. Dam PTL untuk X2, transform compute. Dam PTL ini kita ganti saja X2. Kemudian ini juga saya ganti X2. Kemudian oke. Kita tengok. Nah, ini. Jadi dummy PTL dikalikan dengan X1 sudah ketemu, dummy PTL dikalikan X2 juga sudah ketemu. Kemudian yang berikutnya adalah dummy SKN dikalikan X1 dan dummy SKN dikalikan X2. Transform compute. Ini ya, ganti dummy SKN X1 ya. Ini saya ganti. SKN ini masukkan dikalikan X1. Ya, oke. Kita tengok. Nah, sudah ada. Tinggal satu lagi. Transform compute dummy SKN X2 dikalikan dengan SKN kalikan X2. Ya. Kemudian oke. Nah, ini sudah. Tinggal kita regresikan. Analyze regression linear. Saya riset saja biar nggak bingung. Y dimasukkan ke dependent. Kemudian dummy PTL, dummy SKN kita masukkan. Ya. Kemudian X1, X2 variabel bebasnya kita masukkan. Kemudian interaksinya kita masukkan. Ya. Kemudian jangan lupa pada statistik Darwin-Watson kita contreng, continue. Nah, oke. Nah, kita bandingkan lagi. Ternyata R kuadratnya, R square-nya 0,804. Lebih rendah daripada asumsi yang keempat. Yang tadi adalah 0,825. Kemudian F hitungnya meningkat dari yang kedua karena jumlah variabel bebasnya berkurang, tapi masih signifikan. Kemudian yang berikutnya adalah Darwin-Watson-nya sama dengan asumsi yang keempat, yaitu 0,997. Kemudian pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung masih memberikan simpulan yang sama, yaitu X1 signifikan, tetapi X2-nya tidak signifikan. Sehingga kalau kita
bandingkan hasilnya antara asumsi yang pertama dengan asumsi yang kedua. Asumsi yang kedua lebih baik dibanding asumsi yang pertama. Karena R kuadratnya lebih tinggi, kemudian Darwin-Watsonnya juga lebih tinggi, semakin mendekati angka 2. Tetapi asumsi yang kedua, jika kita bandingkan dengan asumsi yang ketiga, masih lebih baik asumsi ketiga, karena R kuadratnya lebih tinggi, Darwin-Watsonnya juga lebih mendekati angka 2. Apabila asumsi yang ketiga kita bandingkan dengan asumsi keempat, lebih baik asumsi keempat karena R kuadratnya lebih tinggi, kemudian Darwin-Watsonnya juga lebih tinggi, semakin mendekati angka 2. Apabila asumsi yang keempat kita bandingkan dengan asumsi yang kelima, itu lebih baik asumsi yang kedua. Mengapa? Karena R kuadratnya itu lebih tinggi meskipun Darwin-Watsonnya sama. Dengan demikian, maka data tadi dengan menggunakan regresi data panel yang terbaik adalah dengan menggunakan asumsi yang keempat, yaitu diasumsikan bahwa slope konstan, tetapi intercept bervariasi untuk setiap individu dan waktu. Sehingga simpulannya yang terbaik adalah asumsi yang keempat. Saya rasa itu untuk latihan pada malam hari ini, analisis regresi data panel. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.